Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggak wis tambah soro. Iya wis gini ya. Iya gini ya wis. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki bab istiqbalul kiblah atau istiqbalul Ka'bah, yaitu bab tentang menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat. Kata pensyarah di sini yaitu Syekh Abu Abdurrahman Muhammad ibn Mahrus. Beliau mengatakan termasuk di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Itu disebut syarat. Ya, syarat salat adalah menghadap kiblat. Apa bedanya syarat sama rukun? Sudah pernah disinggung. Apa? Ya, syarat itu hal-hal yang sudah dipenuhi sebelum melaksanakan salatnya. Seperti kita misalnya kalau mau ngurus KTP, ya, atau ngurus nikah ya, maka syarat sebelum keluar nikah itu harus laki-laki, syaratnya sama ya, harus ada calonnya dulu ya, dan seterusnya lah, insyaallah sudah tahu. Dan yang dimaksud dengan syarat di sini atau yang dimaksud syarat salat salah satunya adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Kenapa disebut atau apa yang disebut kiblat? Maka kiblat itu adalah Al-Ka'bah, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Kenapa disebut kiblat? Karena kata beliau, li'annan nasa yastaqbilunaha biwujuhihim wa yu'minunaha wa yaqsidunaha wa huwa min syurutis salati bidalalatil kitabi was sunnati wal ijma'. Disebut kiblat. Kiblat dalam bahasa Arab artinya adalah arah. Karena manusia, yaitu kaum muslimin, menghadapkan wajah mereka ke arah situ. Ya, menghadapkan diri mereka, wajah mereka ke arah tersebut. Maka arahnya ini disebut dengan kiblat. Dan mereka mengimani arah itulah yang diperintahkan Allah. Arah itulah menjadi tujuan mereka ketika melaksanakan salat. Yang mereka cari tujuannya adalah menghadap kiblat tersebut. Ini termasuk di antara syarat salat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan. Adapun dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran, dalilnya firman Allah ayat 150. Allah mengatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun engkau keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, yang dimaksud Masjidil Haram di situ adalah Ka'bah. Sedangkan dari As-Sunnah nanti akan disebutkan dalilnya di kitab itu. Ya, di kitab Sifat Salat Nabi yang aslinya. Itu dalil dari As-Sunnah tentang wajibnya menghadap kiblat. Adapun ijma', kesepakatan para ulama,
telah dinukil kesepakatan para ulama oleh beberapa imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti dinukil kesepakatan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan juga semua kaum muslimin sepakat, hatta yang ahlul bid'ah juga sepakat bahwasanya kiblat itu adalah Ka'bah, dan termasuk di antara syarat salat. Semua kaum muslimin sepakat akan hal tersebut. Baik. Kemudian kita bahas di kitab Sifat Salat Nabi. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, halaman berapa kalau di situ? 125. Ya, halaman 125. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbalal Ka'bah fil fardi wan nafli. Kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak melaksanakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, beliau senantiasa menghadapkan dirinya ke Ka'bah atau ke kiblat. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala lil musii salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menghadap kiblat ini. Pernah Nabi perintahkan kepada seorang sahabat yang sholatnya jelek, ya, seorang sahabat yang keliru dalam sholatnya. Ini hadisnya panjang. Gak tahu kalau di situ ada catatan kakinya enggak, hadis lengkapnya. Karena yang di kitab cuman potongannya saja. Di footnote-nya nggak ada, catatan kakinya nggak ada. Baik. Kita bacakan secara lengkap kisahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan dakhala al-masjid yusalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid fajaa fasallama faqala wa alaik farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ada seorang yang masuk ke dalam masjid, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu sudut masjid. Kemudian dia pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kelewatan, orang ini sholat. Ya, ketika sholat Nabi sedang ada di salah satu sudut masjid. Selesai sholat, maka orang ini menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena sesungguhnya kau belum salat. Maka kemudian faraja'a fasalla, dia pun kembali lagi dan melaksanakan salat lagi. Thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu 'alaikas salam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Selesai sholat, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, dan Nabi membalas salamnya. Kemudian Nabi lagi-lagi mengatakan, bali'o, kembalilah, sholatlah karena kau masih belum sholat. Kemudian faraja'a fasalla thumma sallama faqala wa alaikas salam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian sampai ketiga kalinya orang ini sholat. Selesai sholat dia kembali kepada Nabi, dia mengucapkan salam, Nabi menjawab salamnya, dan Nabi lagi-lagi mengatakan, kembalilah, laksanakan sholat karena sesungguhnya kau belum sholat. Maka kemudian orang ini mengatakan, fa'allimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Artinya aku nggak bisa sholat yang lebih daripada yang barusan kulakukan. Wis iki paling mentok, aku sholat yang paling baik, ya sudah kayak gini. Aku nggak bisa lebih baik dari ini lagi. Maka fa'allimni, ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Maka di sini baru Nabi SAW mengatakan seperti yang ada di dalam buku itu. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka perbagus wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Kemudian hadapkan dirimu ke kiblat. Ini pendalilannya di sini.
Nabi mengatakan, hadapkan dirimu ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ya Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ya, bacaan-bacaan yang mudah bagimu. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai tumakninah rukuknya, artinya sampai rukuk dengan sempurna posisi rukukmu itu. Ya, tsummarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat kepalamu sampai tegak, ya sampai engkau tegak. Ya, maksimal tegaknya gimana ya sudah kayak gitu. Nek bongkok ya wis, nek sangkuk ya sudah, tapi harus sempurna sampai pada posisi yang sempurna. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudmu sempurna, sampai sujudmu tumaknina. Tsummarfa ra'sak hatta tastawiya, kemudian angkat kepalamu, yaitu duduk di antara dua sujud, ya sampai engkau tegak. Wa tatma'inna jalisan, sampai engkau sempurna posisi dudukmu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah lagi sampai tumaknina sujudnya. Tsummarfa hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangkitlah sampai engkau tegak berdiri sempurna. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kerjakan seperti itu dalam setiap rakaat-rakaat salatmu. Ya, ini secara runut diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini sholatnya Nabi. Berarti sudah selesai ya kitab sholat Nabi ya. Nah, ini kan sudah lengkap ini. Yang jadi pendalilan adalah ucapan Nabi tadi, tsummastakbilil kiblah, kemudian hadapkan dirimu ke kiblat. Baik, kita lanjutkan. Sebentar, di sini ada yang perlu dibahas enggak? Kita baca di sini enggak apa-apa. Ucapan Syekh. Kata beliau, ini ucapan Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Kata Imam Ibnu Abdil Bar bahwasanya para ulama sepakat bahwa kiblat yang Allah perintahkan nabinya dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menghadap ke situ dalam sholatnya, sepakat yang dimaksud adalah Ka'bah, yaitu yang ada di Masjid Al-Haram di Makkah. Meskipun sebelumnya kiblat di mana? Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Wa annahu fardun ala kulli man syahadaha wa ayanaha wa istiqbalaha, wa annahu in taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayyanun laha aw 'alimun bi jihatiha fala salata lahu wa 'alaihi i'adah. Kata beliau, kiblat ini wajib hukumnya bagi setiap yang melihat Ka'bahnya. Yang melihat Ka'bahnya wajib untuk menghadap kiblat tersebut. Atau bagi yang tidak melihat Ka'bah, tapi dia bisa, bukan menerawang, apa istilahnya? Memperkirakan, nah, ya bisa memperkirakan arah Ka'bah tersebut, maka tetap wajib baginya untuk menghadap ke Ka'bah itu. Dan barang siapa yang sengaja meninggalkan menghadap ke Ka'bah, padahal dia tahu bahwa arah Ka'bah itu adalah arah yang sana, sengaja untuk dia tinggalkan arah Ka'bah tersebut. Ya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya bahwa arah yang sedang dia solati itu adalah bukan arah Ka'bah, maka solatnya tidak sah dan wajib baginya untuk mengulang solat tersebut. Paham ya maksudnya ya? Ini kiblatnya kemana, sana ya? Sini kiblatnya kemana? Ke sana. Ke sana ya kiblatnya. Iya. Dia tahu arah kiblatnya sana.
tapi sengaja dia sholat ke arah yang lain. Ya wallahu a'lam kena syubhat apa dia. Atau mungkin dia mengatakan arah sana itu kena srengenge. Kena cahaya matahari, kepanasan, jadi enak membelakangi saja. Innamal a'malu binniyat. Ya, sholat itu sesuai dengan niatnya. Allah itu nggak hanya di Ka'bah. Allah itu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau menghadapkan wajahmu, maka disitulah arah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak apa-apa. Mungkin ada orang kayak gitu, wallahu a'lam. Maka sholatnya tidak sah. Sengaja dia sholatnya tidak sah seperti itu, batal, wajib untuk diulangi lagi. Kemudian wa ajma'u ala annahu man shalla ila ghairil qiblah min ghairi ijtihadin hamalahu ala dhalik anna salatahu ghairu mujzi'atin anhu wa alaihi i'adatuha ilal qiblah kama law shalla bi ghairi taharah. Dan para ulama sepakat, barang siapa yang sholat di suatu arah, di suatu kiblat tanpa adanya usaha untuk mencari kiblat, ya, tanpa ada usaha darinya untuk mencari arah kiblat yang hak, arah kiblat yang sebenarnya, angger sholat saja, maka sepakat para ulama mengatakan sholatnya tidak sah juga dan wajib baginya untuk mengulang sholatnya itu. Makanya harus ada ijtihad, harus ada usaha dari kita, entah tanya sama orang, ya, atau kalau tidak ada kita usaha mungkin pakai apa sekarang? Pakai kompas atau pakai HP, ya kan? Atau mungkin kita perkirakan, ya, arah matahari kemana, saya posisinya di mana. Ya, ada usaha meskipun salah, paham ya? Meskipun salah tetap ada usaha, maka sudah sah. Tapi kalau misalnya nggak ada usaha, ya wis angger sholat pokoknya tanpa ada usaha yang maksimal untuk menentukan arah kiblat, mencari tahu arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Ini mungkin ketika Anda ada di suatu hotel misalnya, ada di hotel-hotel itu ada arah panahnya di atas itu, kiblat gitu. Tapi ada juga nggak ada, ya. Maka ketika itu Anda mungkin berusaha untuk lewat HP, ya, tentukan arah kiblatnya lewat HP misalnya. Ternyata HP-nya juga mati, baterainya drop. Ya. Tanya sama pegawai hotelnya juga, pegawai hotelnya non muslim, nggak tahu arah kiblatnya mana. Gimana sih? Gimana jemaah? Tuh sih belum. Belum, jangan nyerah dulu. Jangan nyerah dulu. Ya mungkin Anda bisa tanya sama pihak hotelnya, kita ini sekarang ada di kota Abang, katakanlah kota A. Arah timurnya mana, arah baratnya mana, arah utaranya mana. Antum tanyakan kepada orang hotelnya, mosok sampai arah timur barat gak perlu. Ya, maka Anda perkirakan dari lokasi Anda itu kira-kira Ka'bahnya ke arah mana. Paham ya maksudnya ya? Kira-kira Ka'bahnya ke arah mana, Anda perkirakan. Ya, kemudian Anda tentukan, oh kayaknya insya Allah ke arah sini. Sudah Anda sholat. Kemudian nggak lama setelah itu Anda ketemu sama orang muslim. Ya, Anda bertemu dengan seorang muslim. Are you Muslim? Kau seorang muslim? Yes, I'm Muslim. Tanya, arah kiblat sebelah mana? Where is kiblat? Oh, kiblatnya sana. Salah sampean. Wah, keliru, anak salah nanggono mau. Wajib mengulangi? Tidak. Ya, karena sudah berdasarkan ijtihad. Tapi kalau tanpa ijtihad, angger sholat, nah ini yang perlu untuk diulangi kata beliau. Sebagaimana orang yang sholat tanpa toharoh, ya, tidak sah. Wa fi hadzal ma'na hukmun man shalla fi masjidin yumkinuhu talabul qibla fihi fil bil mihrab wa syabbahahu falam yaf'al wa shalla ila ghairiha. Nah, ini mirip seperti orang yang sholat di masjid. Sudah tahu masjid itu ada mihrabnya. Ya, mihrabnya itu berarti arah apa? Arah kiblat. Malah dia sengaja memilih arah yang lain, maka tidak sah. Ya, di sini kata beliau, dia bisa berdalil. Kalau orang yang nggak tahu arah kiblat, maka bisa berdalil dengan bintang-bintang,
ya, kemudian bisa berdalil dengan arah angin, ya, atau hal-hal apapun yang membantunya untuk bisa menentukan arah kiblat tersebut. Baik. Tadi di ucapan beliau di buku itu ditulis beliau menghadap kiblat baik ketika sholat fardu ataupun ketika sholat nafilah, sholat sunnah. Di sini ada rincian. Yang dimaksud sholat fardu itu bisa yang pertama sholat 5 waktu. Ini sudah jelas sholat fardu. Ada lagi sholat fardu yang lain. Apa kira-kira? Yaitu kata beliau sholatun mafrudatun lisabab, yaitu sholat yang diwajibkan karena ada sebab. Apa misalnya? Nazar, ya, seorang bernazar untuk melaksanakan sholat, maka nazarnya, sholat yang karena nazar ini hukumnya apa? Fardu juga, wajib juga. Maka selain 5 waktu, sholat fardu itu juga sholat-sholat yang ditunaikan karena ada sebab seperti nazar. Adapun salatut tatawwu, ya, salat-salat yang tatawwu, salat-salat yang sunnah, itu kata beliau terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu salat tatawwu yang muqayyad, yang terikat biwasfin wa hay'atin minasyara', terikat dengan sifat-sifat tertentu dan terikat dengan bentuk-bentuk atau bilangan-bilangan tertentu yang diatur dalam syariat. Kasunani ar-rawatib, seperti salat sunnah rawatib, ya, qabliyah dan ba'diyah. Wa salatud duha, atau salat duha. Wa salatil laili wal witri, atau seperti salat malam dan salat witir. Ini salat tatawwu jenis yang pertama. Waktunya, pelaksanaannya, tata caranya itu sudah ditentukan semuanya. Adapun salat tatawwu yang kedua adalah salat tatawwu yang mutlak, ya, tanpa ada ikatan-ikatan tertentu. Lam yuhidduha syara' biwasfin aw hay'atin, tidak ditentukan oleh syariat waktunya kapan, ya, bilangannya berapa, nggak ditentukan. Maka boleh dia melaksanakan sholat berapapun dia mau, sepanjang itu bukan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, ya, sepanjang waktu-waktu yang tidak dilarang melaksanakan sholat. Maka bagi seorang muslim hendaklah memperbanyak sholat-sholat tersebut. Sama seperti puasa, ya kan? Puasa ada yang muqayyad, terikat dengan waktu. Ada juga yang puasa mutlak. Puasa yang terikat dengan waktu seperti apa? Ya, itu wajib. Nah, ini yang sunnah. Nah, puasa Arafah terikat dengan waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura, ya, terikat dengan waktu, yaitu 10 Al-Muharram. Kemudian Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, kemudian puasa Daud, ada penentuan-penentuannya. Tapi di luar itu boleh nggak seorang melaksanakan puasa gitu saja? Boleh, sepanjang dilaksanakan di waktu-waktu yang haram, bukan yang haram. Kapan waktu yang haram melaksanakan puasa? Ya, ketika hari raya. Atau bagi wanita ketika haid atau nifas. Ya, atau hari tasyrik. Itu sudah mencakup hari raya tadi. Atau tanpa izin suami. Ya, kalau perempuan sholat puasa sunnah harus izin suaminya. Ya, wajib izin suaminya, nggak boleh nggak tanpa izin suami. Ya, kita pernah ditanya sama ibu-ibu itu. Dia baru tahu kalau ternyata puasa sunnah itu harus izin sama suami. Saya jelaskan alasannya, ya, karena suami takutnya nanti ketika Anda puasa suami membutuhkan Anda. Ya, maka izin sama suami dulu. Tuh, Ustaz, kalau misalnya nggak izin suami gimana? Ya nggak boleh, nggak sah. Wah, repot kalau kayak gitu. Iya, suami saya soalnya sering membutuhkan saya. Ya, membutuhkan dalam ini. Berarti saya nggak bisa nggak bisa puasa sunnah dong. Nah, saya kasih solusi akhirnya. Apa solusinya? Loh, dia pengen puasa kok.
Niatnya suruh dapat. Ah, tak bilang sama saya, kalau gitu suaminya suruh nikah lagi saja. Jadi ibu bisa puasa dengan tenang. Ibu bisa puasa dengan tenang sudah, karena suami sudah ada yang melayaninya. Apa katanya? Wis kalau gitu nggak usah puasa saja. Repot ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan. Dalil berikutnya, kata penulis, kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusallin nawafil ala rahilatihi wa yutiru alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau itu sering melaksanakan salat sunnah di atas hewan tunggangan beliau. Ya, salat sunnah di atas tunggangan hewan beliau. Dan beliau sering mengerjakan salat witir di atas hewan tunggangannya. Dan beliau menghadap ke arah manapun hewan itu menghadap. Ya, menghadap ke arah manapun hewan itu menghadap. Ke arah timur ataupun ke arah barat, Nabi SAW tetap salat di atas hewan tunggangan tersebut. Ya. Tapi di sini kita baca penjelasan beliau. Baik, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati tatawwu' yatatawwa'a ala rahilatihi wa kana idza tatawwa'a ala rahilati ala salati shalla ala rahila aynama ittajahat bihi rahilatuhu. Wa kana ahyanan yabda'u as-salam mustaqbilan al-qiblata ala rahilatihi thumma yukmilu as-salata ala ayyi tijahin tamurru fihi ar-rahilah. Jadi Nabi, kebiasaan beliau, kalau beliau salat di atas hewan tunggangan, hanya ketika takbiratul ihram beliau menghadapkan ke Ka'bah. Ya, hanya ketika takbiratul ihram beliau menghadapkan ke Ka'bah. Ini terkadang. Salat apa ini? Salat sunnah. Kemudian beliau membiarkan hewan tunggangannya itu berjalan ke timur ke barat, beliau tetap dalam kondisi salatnya. Ya, ini kalau hewan tunggangan. Ya, kalau antum kiaskan sama sepeda motor jangan. Bahaya nanti. Kecuali kalau antum dibonceng. Mungkin bisa. Tapi kalau antum yang nyetir jangan. Pesawat boleh, kapal, ya kereta, bis, ya mobil. Tapi kalau mobil antum nyetir jangan. Bahaya. Wa hadzal hukmu yanbaghi alaina fi hadzal zaman an nantabiha lahu. Wa dzalika anna as-sayyarat ahwalaha takhtalifu an ahwalid dawab. Nah, ini kata beliau dijelaskan di sini. Hukum yang berkaitan dengan salat di atas kendaraan ini perlu untuk kita waspada di zaman kita sekarang. Karena mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang ada sekarang jauh berbeda dengan kendaraan hewan. Ya, jauh berbeda dengan kendaraan hewan di zaman Nabi. As-sayyarat qad takunu fit turuqati ziham. Fa idza mattara ila iqafis sayyarati alaihi alla yusalli fiha illa idza kana aminan minal khatar. Seperti misalnya kalau Anda berada di jalanan yang padat. Ya, jalanan yang sangat padat sekali. Maka kata beliau, apabila memang tidak bisa untuk memberhentikan mobilnya untuk melaksanakan sholat, maka lebih baik menunggu ketika aman bisa memberhentikan mobilnya melaksanakan sholat. Amma an yusalliya fi sayyaratihin nafilah wa yaghlibu 'ala adh-dhann annahu qad yartakibu hadithun aw tasadama bin nas fa hadha la yajuzu. Tapi kalau ternyata Anda tahu ketika Anda memaksakan sholat di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan, Anda bisa pastikan bahwa kalau saya nekat melaksanakan sholat ini maka akan terjadi kecelakaan, maka nggak boleh. Kecuali kalau di jalan sepi, jamaah. Jalan sepi ini maksudnya di mana? Kalau bukan di tol ya. Kalau di tol ini juga bahaya. Lagi nyetir nih. Lagi nyetir. Bahaya. Kecuali dia nggak nyetir. Enggak, lagi nyetir yang dimaksud sama beliau nih.
Jadi kalau antum lihat mungkin di Amerika ya, di Amerika ini ada jalan, atau di Saudi juga ada jalan itu yang kenceng terus. Pernah tahu enggak? Iya, kanan kiri padang pasir loh, batu-batu apa, jalannya kenceng terus wis, kenceng wis, gak menggok-menggok ndi wis. Wah, sepi juga jalannya. Ya Pak? Lebar jalannya. Maka ketika itu antum bisa melaksanakan sholat meskipun antum jadi drivernya. Sholat sunnah ini ya, meskipun antum jadi drivernya, jalan 10, 20 gitu kan, nggak apa-apa, bisa. Atau misalnya zaman sekarang sudah ada teknologi autopilot, ya, mobil apa namanya, Tesla, ya, sudah ada autopilotnya, sudah antum tinggal, ya, sudah komputer nanti yang akan menjalankan mobil Anda. Maka ini boleh. Tapi kalau di jalan yang kalau Anda paksa melaksanakan sholat di situ, Anda tahu bakal terjadi kecelakaan, maka haram hukumnya memaksakan diri melaksanakan sholat. Walidzalika yajuzu lil musafir an yusalliyan nafilata wa huwa raqibun dabatahu. Makanya boleh bagi seorang musafir untuk melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya, seperti mobil, pesawat atau kapal, wala yalzamuhu istiqbalal qiblah in ta'adzara alaihi, dan tidak harus dia menghadap kiblat kalau memang nggak mampu menghadap kiblat. Ya, kalau mampu menghadap kiblat nggak apa-apa. Kayak misalnya di kapal, antum ketika di kapal pesiar yang gede ya, pernah naik kapal pesiar yang besar. Antum ketika di kapal, antum bisa nggak mengupayakan menghadap kiblat tanpa harus membelokkan kapalnya? Ya kan? Tanpa harus membelok, bilang sama masih ini apa? Nah kodanya, Pak, belok nogono dhisik Pak ya. Kenapa? Saya mau sholat itu. Tanpa harus itu, ya bisa. Atau kalau misalnya kereta api ada musolanya, kereta api nggak ada musolanya, perasaan pernah lihat ini nggak ada ya? Atau bis atau pesawat ada musolanya, tapi cuman maskapai Saudi ya biasanya ada musolanya. Tapi intinya boleh, karena antum ada udzur nggak bisa memaksakan untuk menghadap ke kiblat, maka langsung sholat. Ya, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya di pesawat nggak disinggung? Belum ya? Masih belum. Di sini kemudian disebutkan beberapa riwayat dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbihu. Atau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalliya 'ala rahilatihi tatawwu'an istaqbala al-qiblah fakabbara lis-shalah thumma khala rahilatahu fa shalla haitsu ma tawajjahat bihi. Ini seperti yang kita katakan, Nabi itu kalau mau melaksanakan salat tatawwu', salat sunnah, maka beliau terlebih dahulu menghadapkan hewannya ke kiblat. Kemudian beliau bertakbir, kemudian beliau lepaskan hewan tunggangannya itu, beliau tetap salat kemanapun hewan tunggangannya itu berjalan. Ya, beliau tetap salat. Tapi kalaupun nggak bisa, langsung salat. Ya, kalau nggak bisa dihadapkan ke kiblat, langsung melaksanakan sholat. Baik, kemudian kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalli al-fariḍah nazala fastaqbala al-qiblah. Baik, kita kembali lagi ke buku ini dulu saja. Sampai pada ini. Kata beliau, wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah mengatakan, kemanapun engkau menghadapkan dirimu, maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya disitulah arah Allah azza wa jalla. Yaitu berkaitan dengan tadi, orang yang sholat di atas tunggangannya, kemudian dilepaskan tunggangannya ini ke arah manapun tunggangannya itu berjalan, maka tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena dimanapun arah, itu adalah arahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti arahnya Allah itu cuman kiblat saja, enggak. Bukan berarti arahnya Allah itu cuman kiblat saja. Kita diperintahkan oleh Allah menghadap kiblat, iya, karena itu bagian dari agama. Tapi jangan dianggap arah kiblat ini adalah arah yang sakral, arah yang mendatangkan hoki dan seterusnya, enggak. Ya, dimanapun arah itu adalah arah Allah. Makanya ketika Allah berbicara dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua itu tentang perpindahan arah kiblat, Allah mengatakan, sayaqulus sufaha ma wallahum, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir mereka mengatakan, ada apa gerangan itu orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu? Kenapa mereka meninggalkan kiblat yang dahulu mereka berkiblat di situ? Maksudnya meninggalkan apa? Baitul Maqdis. Mereka heran, apakah mereka sudah tidak lagi menganggap arah kiblat Baitul Maqdis itu sebagai arah yang suci, arah yang sakral? Kok mereka tinggalkan arah kiblat itu? Maka Allah membantah, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah lah arah timur dan arah barat. Yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun ke jalan yang lurus. Artinya siratal mustaqim itu adalah ketika kita mentaati perintah Allah. Allah mau nyuruh kita ke arah manapun, ketika kita taat maka itulah jalan yang lurus. Makanya dahulu dikatakan siratal mustaqim adalah ketika orang sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu siratal mustaqim itu. Bien. Ya, karena Allah perintahnya ke situ. Tapi ketika dirubah, maka siratal mustaqimnya ke arah mana? Ke arah Makkah, ke arah Ka'bah. Kenapa kok berubah? Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hamba yang diperintah Allah menghadap kemana saja, kita sami'na wa ata'na. Kemudian para sahabat ketika perpindahan arah kiblat ini, mereka ini agak merasa, bukan kecewa ya, heran atau bukan berundel, ini loh, kepikiran mereka ini, gimana dengan sholat-sholat kita yang kemarin, ya kan? Bagaimana dengan sholat-sholat kita waktu kita menghadap Baitul Maqdis? Apakah dianggap sama Allah atau dihapus itu? Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang gugur? Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perpindahan arah kiblat ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Terus bagaimana dengan sahabat-sahabat yang gugur, ya, yang sudah meninggal dalam keadaan mereka sholatnya masih di Baitul Maqdis? Maka Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula rasul mimman yanqalibu 'alaihi wa in kanat lakabiratan illa wa in kanat lakabiratan, apa sih lanjutannya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Masih tetap ada pahalanya. Ojo khawatir. Ya, nggak usah khawatir.
Kemudian Allah mengatakan dalam ayat lanjutannya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menghadap ke langit, sering menatap ke langit. Ngapain Nabi sering menghadapkan wajahnya ke langit? Nabi memohon kepada Allah agar arah kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Kenapa Nabi pengen kiblatnya dipindah ke Ka'bah? Kenapa jemaah? Apa Nabi belenak sama Baitul Maqdis? Tidak. Karena Nabi ingin menutup pintu-pintu tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Karena Baitul Maqdis itu bukan hanya disucikan oleh kaum muslimin, tapi Baitul Maqdis juga disucikan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani. Maka Nabi khawatir kalau kaum muslimin jadi satu kiblat dengan mereka, khawatir nanti terjadi pertukaran, bukan pertukaran pelajar ini, pertukaran akidah. Kaum muslimin akan terpengaruh dengan Yahudi. Maka ini bentuk penjagaan Nabi kepada umatnya dari perbuatan tasyabbuh, yang meniru-niru orang-orang kafir. Nabi ketat dalam masalah ini. Contoh lain juga misalnya kita dapati tentang puasa Asyura. Nabi mendapati bahwa orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa Asyura. Maka demi untuk membedakan diri dengan mereka, Nabi menyuruh untuk melaksanakan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 juga, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi ingin arah kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Maka Allah kabulkan. Allah katakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan rubah arah kiblat menuju kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita lanjutkan di sini. Wa kana ahyanan idza tatawwa'a ala naqatihi istaqbala bihal qiblah fakabbar thumma shalla haitsu wajjahahu rukabahu atau rukabuhu. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Terkadang Nabi SAW itu terkadang Nabi SAW ketika melaksanakan salat tatawwu', beliau menghadapkan tunggangannya ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir di arah kiblat itu, dan beliau melepaskan hewan tunggangan tersebut sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Setelah itu kata beliau, kana yarka wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfadu minar ruku'. Nah, Nabi kalau di atas hewan tunggangan, beliau itu ketika rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Ya, rukuk sama sujudnya dengan isyarat. Yang penting isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat rukuk. Ya, nggak harus sampai jelungup ya. Nggak harus sampai. Itu ngantuk itu, ya benar. Nggak harus sampai jelungup. Artinya mungkin ketika ruku hanya segini, tapi ketika sujud lebih nunduk lagi. Ya, kata beliau, Nabi itu ketika sujud lebih rendah ya daripada ketika ruku. Dan kita lanjutkan, wa kana idza arada an yusalliyal fariidah nazala fastaqbalal qiblah. Nah, ini baru kita masuk ke salat wajib, salat fardu. Kata beliau, apabila Nabi SAW mengerjakan salat fardu, maka Nabi SAW turun dari tunggangannya, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, turun dari tunggangannya kemudian menghadap kiblat. Kita baca penjelasannya di sini. Wa qad istadalla ulama bihadzal hadits ala anna al-fardha la tajuzu salatuhu ala dabbah. Kata
Kata beliau, para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa salat fardu itu tidak boleh dilaksanakan di atas hewan tunggangan karena Nabi turun. Wa annahu la budda an yanzilal insan man ala dabatihi wa yastaqbilul qiblah. Bahwasanya wajib untuk turun dari hewan tunggangannya, kemudian dia menghadapkan kiblat, menghadapkan diri ke arah kiblat. Ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza fa in jama'a as-salawat allati shallaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala daba laysat bi fardhin. Fa inna jami'a as-salawat allati shallaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala daba laysat bi fardhin. Maka dengan demikian berarti salat-salat yang Nabi kerjakan di atas hewan tunggangan itu sudah bisa dipastikan bukan salat fardu, bukan salat wajib. Ya, maka untuk salat wajib apabila memang tidak ada halangan, ya kita bicara tidak ada halangan, antum yang nyetir sendiri mobilnya itu, ya kan, atau mobilnya itu meskipun bukan antum yang nyetir, antum punya sopir. Kalau memungkinkan ya, dan pasti bisa wong sopirnya kok. Masuk sopir nang rest area dhisik salat. Masuk sopire ngomong, "Oh, gak usah, Bos." Gak mau, Bos, langsung aja. Gak bisa, kecuali kalau yang Anda suruh itu pilot. Ya, Pak pilot, landing dhisik ya. Saya mau melaksanakan salatnya. Landing dhewe, Pak. Tak buka no lawangi. Iya. Atau kasih parasit. Iya. Kasih parasut. Landing dhewe salat wis. Malah tak salati nanti insyaallah. Ya, itu ada udzur di situ. Karena memang nggak memungkinkan untuk turun dari pesawat melaksanakan sholat. Maka boleh ketika itu sholat wajib di atas pesawat itu, atau sholat wajib di atas sholat di atas kapal masih bisa. Iya, masih bisa. Ya, di atas kereta, ya, atau bis. Ya, bis pun ada sebagian ulama yang harus ada usaha dulu, karena kalau bis masih memungkinkan kita ngomong sama sopirnya. Ya, Pak Supir, nggak ke rest area, saya mau sholat. Ya, tolong Pak Supir, ini sudah masuk waktu sholat, saya nggak bisa sholat. Ada upaya. Ya, kalau sopirnya mengatakan, oh nggak bisa, saya harus nyampe Jakarta itu jam sekian. Ya, ini saja jam segini saya masih sampai di Sidoarjo misalnya. Ini nggak memungkinkan, masih memungkinkan seperti itu. Tapi kalau sopirnya nggak mau, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, tapi kalau memungkinkan bisa dijamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, ya maka sebaiknya dijamak. Ya, Anda perkirakan nanti sampai Jakarta jam berapa, apa masih mungkin bisa nututi untuk dijamak? Kalau bisa maka lebih baik dijamak. Karena secara asal sholat wajib itu harus dilaksanakan turun dari kendaraan, bukan di atas kendaraan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan di sini. Kata beliau, amma fi salatil khauf asyadid faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairi mustaqbiliha. Adapun ketika salat khauf ini salat dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang ketakutan, baik ketika ada perang atau ketika ada mara bahaya bencana, ya kan, ketika ada bahaya mara bencana, malapetaka. Maka dalam kondisi yang takut seperti itu, Nabi mensyariatkan bagi umatnya untuk melaksanakan sholat wajib ini dengan berjalan, ya, dengan berjalan, atau sholat dengan di atas tunggangannya. Sholat wajib boleh ketika dalam kondisi khauf,
dalam kondisi ketakutan. Dengan menghadap ke arah Ka'bah ataupun tidak menghadap ke arah Ka'bah. Ini beda kondisinya ketika khauf, ketika dalam kondisi ketakutan yang mencekam. Baik, kita baca penjelasan lebih lanjut dari Syekh di sini. Baik. Di antara dalilnya, di sini sebutin nggak dalilnya. Tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang sholat khauf ya. Ini di sini hanya diambil boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat khauf. Ya, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat khauf. Itu yang sedang dibahas di sini sama beliau. Karena temanya kita sedang bahas masalah apa ini? Kiblat, bukan masalah sholat khaufnya. Adapun dalil salat khauf ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Allah mengatakan, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat kalian dan salat wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Dan berdirilah kalian dalam rangka beribadah kepada Allah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi yang menakutkan, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau salat di atas hewan tunggangan kalian. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Tapi kalau kondisinya sudah aman, maka ingatlah kepada Allah, yakni salatlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian, yaitu salat seperti normal biasa. Tapi kalau dalam kondisi yang takut, boleh salat dalam kondisi yang berjalan, dengan kondisi berjalan. Baik, penjelasan beliau di sini. Atau nggak ada di sini malah bahas tentang sholat wusta. Berarti memang nggak disinggung tentang sholat khauf, karena memang ada pembahasan tersendiri insya Allah. Yang penting ketika sholat khauf itu boleh dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ikhtalatu fa innama huwa takbir, ya fa innama huwa takbir wal isyaratu bir-ra's. Apabila kalian sudah berperang, yakni bercampur, ketemu antara kalian dengan musuh, ya, kok film-film perang, gitu. Bertemu dengan musuh, sudah berkecamuk perang, maka cukuplah kalian sholat dengan bertakbir dan hanya dengan isyarat sambil perang jamaah. Bayangkan, belum dapat di kondisi seperti itu ya. Nah, tapi seorang muslim harus menanamkan dalam dirinya untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum pernah berperang dan tidak pernah terbetik di dalam dirinya untuk bisa berperang, maka dia mati di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ya, tapi perang dengan perang yang syar'i. Maka tanamkan dalam diri kita, kita ingin untuk melaksanakan jihad, tapi jihad yang syar'i dengan syarat-syaratnya. Ya. Nah, ketidak tercapainya keinginan kita bukan berarti kemudian kita munculkan, Ustadz, kapan jihadnya? Indonesia kan negeri aman. Ya kan, saya pengen jihad, benar pengen jihad, tapi gimana Indonesia negeri aman? Terus gimana? Garai orang kafir, ya kan? Digarai orang kafir sampai akhirnya terjadi peperangan. Nah, ini jihad. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Jadi jangan kita ketika tergiur dengan suatu pahala yang besar, ya, karena ada pahala yang besar dijanjikan oleh Allah mendapatkan ini, tapi kalau memang peluangnya belum terbuka, ya sudah, jangan dipaksa untuk dibuka. Antum tahu orang yang mensolatkan jenazah, mengantarkannya sampai ke pemakaman, mendapatkan apa dari Nabi? Pahala sebesar apa? Qirat.
Wal qirat mithlu jabalil Uhud. Satu qirat seperti gunung Uhud. Tuh, orang kalau dengar hadis itu kan wah, semangat melaksanakan sholat jenazah. Tapi kalau jenazah sopo tak pateni? Ya kan? Siapa yang tak pateni? Biar ada jenazahnya, biar saya dapat. Benar nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau memang belum terbuka pintu jihad ya sudah. Nggak usah dipaksa. Ini kekeliruan orang-orang khawarij, teroris. Mereka punya semangat untuk berjihad. Benar itu, bagus. Tapi karena medan jihadnya nggak ada, akhirnya mereka munculkan medan jihad sendiri. Mereka munculkan medan-medan jihad sendiri. Nah, ini batil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Ya, antara arah timur dan barat itu adalah arah kiblat. Tapi ini bagi yang salat tatawwu, Nabi SAW memberikan isyarat bahwasanya antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaimun fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah fa shalla kullu rajulin minna ala hiddatin faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana falamma asbahna nadharna fa idza nahnu sallayna ala ghairil qiblah fadzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'murna bil i'adah wa qala qad ajza'at salatukum. Jadi ada satu peristiwa ketika kami melakukan suatu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu sedang kabut, ya sedang mendung. Nah, karena itu kita bingung menentukan arah kiblat itu. Jadi Nabi itu kalau bersama rombongan ketika ngecamp, apa ngecamp? Ketika berhenti untuk singgah ya, berkemah apa itu jauh-jauh ininya, apa namanya, tempatnya itu. Nabi di sana, kemudian jauh. Nah, ketika itu kami bingung, sholatnya ini menghadap ke arah mana. Maka kami pun rombongan ini sholat bersama, sholat sesuai dengan arah kiblat yang dia yakini. Wis sholat, karena sudah usaha dia. Kayaknya tadi kita berangkat dari arah sini, ya kemudian kayaknya kita belok ke sini gitu loh. Itu usahanya dia, mentoknya gitu, kalau GPS. Itu wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib. Sholat wajib. Bukan berjamaah sama Rasul. Enggak, kan jauh. Berjauhan. Ya, ini berjauhan. Karena kebiasaan Nabi ketika safar itu dibagi, dipecar rombongannya itu. Kemudian kita pun sholat dan kita tandai itu, apa namanya, tempat ininya ini, tempat kiblat kita itu kita tandai. Keesokan harinya ternyata masing-masing di antara kita melihat tempat kiblatnya semalam, tandanya itu ternyata keliru. Setelah hari terang. Iya, setelah terang keliru. Dan ketika kita tanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya, karena dibangun di atas apa? Ijtihad, dibangun di atas usaha. Ya, tapi nek angger sholat, nah ini baru tidak sah. Ini sudah kita jelaskan ya pada penjelasan di awal tadi. Kemudian kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Nabi itu pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah ada di hadapan beliau. Bisa, karena Baitul Maqdis mananya Mekah. Baratnya Mekah. Bukan. Timurnya Mekah. Enggak. Utara. Iya. Nanti kalau enggak barat berarti. Muter. Agak nyerang berarti. Iya. Ke arah utara, Syam gitu, ke arah utara. Jadi masih bisa dipertemukan. Nabi di Ka'bah, kemudian Ka'bah di depannya, itu pas ke arah Baitul Maqdis. Tapi niatnya Nabi ketika itu menghadap kemana? Baitul Maqdis, bukan Ka'bahnya. Ka'bah ini cuman mungkin sutrohnya lah.
ya kan, sutroh sholatnya. Tapi arah kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Bahkan Nabi kalaupun sholat menghadap Baitul Maqdis, Ka'bahnya ditaruh di sampingnya ini. Bukan ditaruh, maksudnya ada di samping beliau sini. Dan beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu baru bisa. Tapi kalau posisinya di Madinah, nggak bisa. Menjamakkan antara dua kiblat nggak bisa di Madinah. Kenapa? Karena Madinah ada di mana? Berlawanan. Iya, tengah-tengah. Utaranya Baitul Maqdis, selatannya Mekah. Paham ya? Jadi ini Mekah. Selatannya Baitul Maqdis. Ya, ini Mekah, ini Baitul Maqdis utara. Mekah selatan, Baitul Maqdis utara. Madinah di tengah. Jadi nggak bisa menggabungkan dua kiblat. Ya. Makanya di sini kemudian disebutkan qabla an nazala hadhil ayah, sebelum turunnya ayat tadi surat Al-Baqarah tadi di awal-awal juz kedua itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah. Ketika ayat ini turun, maka Nabi menghadapkan salatnya ke Ka'bah. Fa bainaman nasu bi Quba fi salatis subh id ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah ala fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru wastadara imamahum hatta istaqbala bihimul qiblah. Ketika itu ada sebagian sahabat, ini di Madinah ya, ada sebagian sahabat yang sedang sholat di Masjid Quba, masjid pertamanya Nabi SAW, Masjid Quba. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan ayat perintah untuk mengganti arah kiblat. Maka Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberitahukan di Masjid Quba tentang perpindahan arah kiblat ini. Maka utusannya Nabi ini kemudian menyeru, sedangkan mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Ya, mereka orang ini, utusannya Nabi ini mengatakan bahwa pada malam tadi Nabi mendapatkan ayat bahwasanya arah kiblat telah dipindah ke Ka'bah. Maka wahai kaum muslimin, berputarlah menuju arah Ka'bah. Maka mereka pun muter dalam posisi mereka sedang melaksanakan sholat. Bahkan imamnya pun juga ikut muter. Ya, tapi wallahu a'lam, ya, imamnya jadi di belakang. Apakah kemudian makmum yang di belakang ini menjadi imam? Tidak disebutkan kisah setelahnya bagaimana. Ya, tapi yang jelas semuanya muter, bahkan termasuk imamnya juga. Nah, mungkin pernah kalau di Madinah itu lagi tur ke Masjid Qiblatain. Ya, di Madinah itu ada Masjid Qiblatain. Itu dulu namanya Masjid Bani Salimah. Ya, Masjid Bani Salimah, kabilah Bani Salimah. Itu sama, peristiwanya juga seperti itu. Lagi sholat, kemudian diperintahkan untuk berputar menghadap ke Ka'bah. Baik jamaah, saya cukupkan pembahasan tentang kiblat sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tadi sholat mutlak itu kayak gimana? Tadi contohnya belum. Sholat mutlak, sholat apa saja tanpa ada sebab. Sholat saja, sholat 2 rakaat lah, 4 rakaat lah, tanpa ada sebab, tanpa ada waktu ikatan. Sholat habis wudhu itu mutlak? Enggak? Ya bisa jadi sholat habis wudhu, ya termasuk diantara sholat-sholat yang mutlak. Tapi kalau habis wudhu biasanya, bukan biasanya, ada kaitannya dengan wudhunya itu. Jadi masih muqayyad, ada ikatannya. Ya, ini sholat misalnya antum ngelamun gitu ya. Lapo yo, mager, pernah tahu istilah mager? Mager itu lapo-lapo malas. Iya, kita pernah berada di galau. Itu kan iya, galau bisa juga gitu. Tapi ada posisi di mana ya biasa sih, kita nggak punya pemikiran, nggak punya stres, depresi atau apa-apa nggak. Tapi memang bawaannya malas. Mau apa ini malas, engko wis gampang wis ngene, mau melakukan aktivitas ini malas. Nah, sholat habis itu tanpa ada sebab, tahu-tahu dia sholat. Nah, ini namanya sholat mutlak, tidak terikat dengan waktu. Kapan pengen dia sholat, dia sholat. Kecuali waktu-waktu yang dilarang. Mungkin diperjelas lagi.
Iya, seperti misalnya larangan-larangan sholat sesaat setelah matahari terbit, ya, sampai matahari meninggi, ya, seperti yang kita isyraq syuruk, antara selesai subuh sampai waktu syuruk itu waktu larangan untuk sholat, ya. Kemudian juga sebelum sore hari sebelum sholat maghrib, ya, setelah asar sampai maghrib. Ya, mendekati maghrib itu juga waktu ketika terbenamnya matahari tersebut dilarang sholat. Meskipun ada banyak pendapat dari para ulama, ya, apakah secara mutlak atau hanya ketika proses mataharinya turun, ataukah mutlak setelah asar sudah masuk waktu larangan sholat, atau ketika mataharinya sudah mulai terbenam. Ya. Ini ada banyak pendapat di antara para ulama, wallahu a'lam bishawab. Dulu pas matahari pas di atas, nunggu tergelincir itu atau sebelum dulu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Aku pernah dengar gitu. Wallahu a'lam. Ada larangan. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah di masuk babnya insyaallah diperjelas lagi. Ya. Takut sholat kaum apabila kita sholat sedang mendapatkan gempa, itu sholat ada gempa. Apa kita itu sholat sambil mengamankan diri atau tetap melaksanakan sholat? Bisa ketika dalam kondisi gempa misalnya antum sholat, ya, sambil berlari, karena Nabi menyebutkan Allah menyebutkan khauf. Khauf itu umum, bukan hanya dalam kondisi peperangan saja. Maka boleh ketika itu antum tetap dalam kondisi sholat, ya, cuman kadang kalau gempa ya wis buyar kabeh pikirannya, sudah konsentrasinya sudah buyar, bahkan sebagiannya mungkin saking takutnya sampai terkencing-kencing atau iya. Tapi kadang ada yang sampai sholat diam aja gitu. Tapi kalau memang itu membahayakan, lari, harus menyelamatkan diri. Batalkan. Iya. Batalkan. Kalau memang tahu itu membahayakan, kecuali kalau sholatnya mungkin di lapangan, ya, masih mungkin aman meskipun dalam kondisi gempa seperti itu aman. Ya, tapi kalau di dalam ruangan dan mungkin ruangannya ini gedung bertingkat, waduh. Iya. Harus menyelamatkan diri. Batalkan itu lebih utama, ya. Iya, harus. Baik, yang lain? Sholat tahiyat masjid itu di Waktu larangan sholat. ya habis maghrib, maghrib itu mau ke masjid yang lain, dan tahiyat masjid itu ada orang yang bergabung, itu bacanya di sini atau di Indonesia? Ketika antum sholat tahiyatul masjid, Ya, 6 lebih lah. Dikira sholat maghrib batal. oh, ada orang yang ikut berjamaah, iya. Ya, antum boleh untuk mengeraskan bacaan itu, tapi antum juga nggak masalah meneruskan sholat antum. Maksudnya dalam kondisi sir, iya. Niatnya ya masjid. Tetap nggak ada pengaruh. Orangnya saja yang sholat niatnya adalah niat sholat maghrib. Antum mau sir karena memang secara asal yang ikut dia, ya, dia yang ikut sholat antum. Tapi kalaupun antum jaharkan juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Karena memang terkadang orang yang gabung dengan sholat itu nggak nepuk. Terkadang langsung gabung saja dia. Ya, tahu-tahu kita dipepet. Iya, nggak pakai nepuk, nggak pakai isyarat tepuk. Kita tahu-tahu dipepet gitu. Allahu Akbar. Dia sholat. Antum tetap dalam kondisi antum sholat tanpa tahu kalau antum jadi imam. Iya, nggak ada masalah. Tepuk itu syariat itu. Ya, isyarat sih, maksudnya bukan hal yang menjadi syarat sah. Bukan, maksudnya termasuk syariat. Anak nggak pernah menemukan dalilnya juga sih. Iya, nggak ada menemukan dalilnya juga. Takbirnya dikeraskan. Iya, langsung gabung. Allahu Berarti Akbar. dia berjamaah kan, ya. Kalau tepuk bukan kan dia? Nggak pernah ada. Nah. Umumnya gitu. Tepuk Kalau ini. misalkan imamnya itu nggak tahu kalau imamnya sholat sholat maghrib, terus ada yang kan saya kan di masjid juga niatnya, terus salam, terus imamnya subhanallah, itu gimana tuh? Ya enggak, antum tetap
Iya, antum jelaskan nanti. Kalau saya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Nambahin kan Mesti nambah kok biasanya. Iya, berarti orangnya sholat sunnah. Biasanya nambah. Malah kadang ada yang kita sholat ini ya, sholat jamak ya, jamak qashar. Jadi setelah sholat maghrib, rombongan kita sholat isya. 2 rakaat. Iya, sholat 2 rakaat. Nah, ada yang makmum ikut sholat maghrib. Kemudian kita salam, setelah rakaat kedua kita salam, ada yang subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Dikira tasyahud awal itu tadi. Hanya kita salam, ini subhanallah, subhanallah. Modelnya gak direken ngadeg dhewe deh. Iya. Itu yang tadi itu sholat di waktu larangan tadi Ustaz. Dalam tahiyatul masjid. Boleh, karena ada sebab. Sholat larangan di waktu larangan sholat itu yang dilarang sholat mutlak. Tapi kalau sholat muqayyad itu diperbolehkan karena ada sebab. Yaitu karena kita masuk masjid, maka kita sholat. Seandainya saya nggak masuk masjid, saya nggak sholat. Jenazah misalnya, karena ada jenazah, ya kita sholat di waktu tersebut. Selama ada sebab nggak masalah. Tapi kalau yang sholat mutlak itu yang dilarang. Nah. Waktu pelaksanaan sholat saat waktu umroh itu cara mengukurnya gimana? Kan perjalanannya 12 jam itu ini dulu biasa kan kita nggak tahu, apalagi kalau pas sudah subuh kita nggak bisa ngukur. Artinya banyak di antara jamaah itu yang belum sholat. Ya kalau misalnya memang dia sudah berusaha ya, dengan mungkin ngelihat jendela. Kalau Saudi biasa diumumkan, kami nggak tahu kalau maskapai lain. Garuda diumumkan juga ya. Ya. Atau kita biasanya tanya sama awak kabinnya, sama pramugaranya, itu juga tahu sekarang kita ini kondisi lagi di mana ini. Iya, bisa di atas India. Iya. Lagi menunjukkan sekarang waktunya sholat asar, itu sholat asar. Atau kalaupun taruhlah ini bukan penerbangan umroh, penerbangan umum lah, pakai maskapainya umum. China Airlines. Ya apa lens apa itulah, katai apa itu. Ya kita tanya sama pramugaranya tambah karo kabeh, orang-orang kafir semua ini. Ya kita ada ijtihad di situ. Salah satunya adalah dengan ngelihat ke jendela luar. Ya kan, ngelihat ke jendela luar ini sudah masuk waktu apa. Dan bisa dikira-kira. Ketika waktu maghrib, antum lihat ada cahaya merah. Ini sudah mau masuk waktu maghrib ini. Terus antum nggak tahu ini lokasinya sekarang ana ada di mana, nggak tahu. Tapi ngelihat langitnya, ini waktu maghrib. Ya, kemudian nanti sudah gelap gulita petang, ya sudah ini waktu isya berarti. Sampai kemudian nanti ketika sudah mulai ada terang, ya ada terang-terang di bawah, antum lihat di jendela ada terang-terang, ini berarti sudah masuk waktu subuh. Ya. Atau biasanya langsung dijamak tadi harusnya. Ya. Tapi jamak bukan langsung 5 waktu, bukan. Tamak itu namanya, bukan jamak itu. Tamak itu namanya. Bisa lah, insya Allah sudah ada ijtihad seperti itu. Kalaupun salah ya sudah, karena itu sudah di atas sudah kemampuan kita yang paling maksimal. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.